Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nilus Karaide Wularasati, NPM 2201201010134 dari kelas Analisis Multivariat B012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji penelitian saya yang berjudul Pengaruh Internship Experience dan Career Adaptability terhadap Employability mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, yang dimana sampel yang saya ambil ini adalah mahasiswa FEB UPN Veteran Jawa Timur. Nah, step pertama di sini tuh kita akan melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, hal ini tuh ditujukan untuk menguji korelasi variabel item dengan variabelnya. Nah, kemudian untuk stepnya yang pertama yaitu kita klik analyze, lalu kita klik correlate, lalu kemudian kita klik bivariate. Nah, lalu kita masukkan variabel itemnya saja yaitu x1.1 sampai x1.6. Kemudian kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Lalu kita masukkan Y ke dependent, dan kita masukkan X1 dan juga X2 ke independent. Lalu kita klik plots, lalu kita masukkan Z residual ke Y dan juga Z prediction ke X. Lalu kita centang histogram dan juga normal probability plot. Lalu kita klik OK. Berikut ini adalah hasilnya, dimana kita bisa lihat di sini di tabel correlation item x1.1 sampai x1.6 pada variabel x1 itu disimpulkan bahwa x1.1 itu menghasilkan nilai sejumlah 0,817, x1.2 ini menghasilkan 0,873, x1.3 ini menghasilkan 0,673, lalu x1.4 ini menghasilkan 0,827, lalu x1.5 ini menghasilkan 0,786, lalu x1.6 ini menghasilkan 0,742. Nah, selanjutnya itu pada variabel x2 dapat disimpulkan bahwa di sini x2.1 itu menghasilkan 0,850, x2.2 ini menghasilkan 0,814, x2.3 ini menghasilkan 0,771, x2.4 ini menghasilkan 0,647, lalu x2.5 ini menghasilkan 0,803, dan x2.6 ini menghasilkan 0,708. Kemudian yang terakhir untuk variabel Y-nya dapat disimpulkan bahwa dari Y1.1 sampai Y1.6 ini itu nilainya itu 1. Lalu dapat dikatakan dari variabel X1 sampai dengan variabel Y bisa dikatakan valid atau saling korelasi dikarenakan hasil variabel item di atas 0,3 atau bisa dikatakan di atas rata-rata yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya berikut ini merupakan hasil dari uji reliabilitas. Dapat disimpulkan bahwa untuk reliabilitasnya variabel X1 didapatkan Cronbach alfanya sejumlah 0,892. Nah, lalu untuk variabel X2-nya Cronbach alfanya itu sejumlah 0,859. Untuk variabel Y-nya dapat disimpulkan Cronbach alfanya itu sejumlah 1. Jadi dari materi dan juga tutorial yang telah diberikan dapat disimpulkan bahwa dari variabel X1 sampai Y bisa dikatakan reliabilitas karena Cronbach alfanya itu di atas 0,7 atau di atas rata-rata yang telah ditetapkan. Lalu berikut ini merupakan hasil dari uji normalitas. Bisa dilihat
dari grafiknya, di mana berdasarkan grafik histogram pada output SPSS terlihat bahwa distribusi data membentuk pola yang mendekati kurva normal, di mana berbentuk lonceng atau simetris dengan garis lengkung hitam, di mana menunjukkan distribusi teoretis normal, dan batang-batang biru data aktual mengikuti pola tersebut. Di sini itu nilai meannya sejumlah minus 2,22 16 dan juga standar deviasinya 0,965, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa residual memiliki rata-rata yang mendekati 0 dan penyebaran yang wajar. Hal ini mengindikasikan bahwa data residual berdistribusi normal. Di kesimpulannya, berdasarkan grafik histogram dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas karena bentuk distribusi residual itu menyerupai kurva normal, tidak miring ke kiri ataupun ke kanan secara ekstrim. Lalu nilai mean juga mendekati 0 dan juga tidak terdapat penyimpangan yang mencolok dari distribusi normal. Selanjutnya ini merupakan hasil uji dari multikolinearitas. Berdasarkan tabel koefisien pada output SPSS diperoleh nilai variabel X1-nya itu toleransinya sejumlah 0,424 dan juga VIF-nya 2,361. Begitupun juga dengan X2, toleransinya berjumlah 0,424 dan juga VIF-nya 2,361. Nilai toleransi untuk kedua variabel X2 dan juga X1 dan juga X2 adalah 0,424, yang dimana itu tuh lebih besar dari 0,10. Dan juga nilai VIF-nya itu untuk kedua variabel adalah 2,361, yang dimana ini tuh lebih kecil dari 10. Nah, menurut kriteria umum itu tidak terjadi multikolinearitas jika toleransinya itu lebih dari 10 dan VIF-nya itu kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen ini X1 dan juga X2 itu tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Artinya hubungan antar variabel independen dalam model regresi ini itu tidak saling memengaruhi secara berlebihan, sehingga model regresi ini tuh layak digunakan untuk analisis lanjutan. Berikut ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas berdasarkan grafik scatter plot antara regression standardized predict value sumbu X dan juga regression studentized residual sumbu Y. Terlihat bahwa titik-titik data ini tuh menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, titik-titik tersebut ini juga tidak membentuk pola tertentu seperti mengerucut, melebar, ataupun membentuk gelombang. Nah, penyebaran yang acak ini itu menunjukkan bahwa varian dari residual itu bersifat konstan. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Nah, selanjutnya ini tuh merupakan hasil uji regresi linear berganda. Dapat dilihat dari tabel model Sumeri, di mana di sini itu statistiknya R-nya berjumlah 0,855, R square-nya berjumlah 0,731, lalu adjust R square-nya berjumlah 0,711, dan juga STD error of the estimate-nya itu 1,984, di mana nilai R ini tuh menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen X1 dan juga X2 itu terhadap variabel dependen Y itu tergolong kuat. Nah, nilai R square-nya itu berarti 73,1%, di mana variasi perubahan pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan juga X2 secara bersama-sama, sedangkan sisanya ini tuh berjumlah 26,9%, dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi ini. Nah, selanjutnya
tabel ini tuh merupakan hasil uji F atau simultan. Nah, berdasarkan tabel ANOVA ini itu diperoleh hasil regresinya, F-nya itu berjumlah 36,739 dan SIG-nya itu kurang dari 0,001. Nah, di mana nilai F itu dihitung 36,739 dengan nilai signifikansi atau SIG-nya itu kurang dari 0,05. Nah, karena nilai SIG-nya ini lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ini itu ditolak dan HA-nya itu diterima. Jadi secara simultan variabel independen X1 dan juga X2 ini itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan ini itu layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel yang terikat. Nah, selanjutnya yaitu hasil uji T atau parsial. Berdasarkan tabel koefisien ini itu diperoleh hasil variabel X1 ini itu memiliki SIG senilai 0,244, dimana itu tuh lebih dari 0,05. Artinya variabel X1 ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y secara parsial. Sedangkan variabel X2 ini itu memiliki SIG kurang dari 0,05. Artinya variabel X2 ini tuh berpengaruh signifikan terhadap Y secara parsial. Lalu selanjutnya yaitu persamaan regresi linear berganda. Dapat dilihat dari kolom unstandardized coefficient yang tabel B, diperoleh persamaan regresinya itu Y sama dengan 5,661 dikurangi 0,163 X1 ditambah 0,928 X2, di mana konstantanya ini itu sebesar 5,661, menunjukkan bahwa jika X1 dan juga X2 ini bernilai 0, maka nilai Y-nya adalah 5,661. Lalu koefisien X1-nya itu sejumlah 0,163. Berarti setiap peningkatan satu satuan pada X1 akan menurunkan Y sebesar 0,163 dengan asumsi variabel lain konstan. Lalu koefisien B berjumlah 0,928. Berarti setiap peningkatan satu satuan pada X2 itu akan meningkatkan Y sebesar 0,928 dengan asumsi variabel lain konstan. Berdasarkan hasil analisis SPSS yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini itu memenuhi seluruh uji asumsi klasik mulai dari normalitas, multikolinearitas, dan juga heteroskedastisitas. Nah, secara simultan, variabel X1 dan juga X2 ini tuh berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, secara parsial, hanya variabel X2 yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y, sedangkan variabel X1 tidak berpengaruh signifikan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, saya ucapkan terima kasih.